بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat tersebut bersifat jasmani maupun rohani. Tidak lupa pula kita ucapkan salam cinta dan salam rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana karena beliaulah kita bisa mengenal agama Islam, bisa mengenal siapa Tuhan kita dan apa tujuan diciptakan diri kita. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak merupakan pelajaran dan pembahasan yang sangat dibutuhkan setiap insan. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari urgensitas daripada akhlak. Orang yang tidak beragama pun ia pasti mengakui pentingnya akhlak. Ketika kita bertanya kepada orang yang beragama dan kita bertanya kepada orang yang tidak beragama, maka pasti kita akan mendapatkan satu jawaban. Ketika kita bertanya, apakah perlu kita saling menghormati? Apakah perlu kita saling menghargai? Jawaban yang akan keluar dari lisan orang yang beragama dan lisan orang yang tidak beragama pasti satu, yaitu kita harus saling menghargai, saling menghormati. Sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, dan untuk bisa mewujudkan sosial yang ideal dibutuhkan hubungan yang harmonis di antara individu. Dan hubungan harmonis tidak mengenal agama. Artinya tanpa agama pun kita bisa menghukumi bahwa satu sosial yang ideal, sosial yang baik
akan bisa terwujud ketika terjalin hubungan yang harmonis antara individu-individunya. Untuk bisa membangun hubungan yang harmonis antara individu-individu sosial, maka perlulah metode. Dan metode ini harus sesuai dengan tuntutan individu dan tuntutan sosial. Salah satu hal yang harus diketahui oleh kita adalah bahwa setiap individu manusia memiliki tuntutan yang sama, yaitu ingin dihormati dan ingin disayangi. Apapun bentuk yang bisa memberikan kasih sayang dan penghormatan kepada orang lain, maka pasti hal tersebut diterima oleh semua kalangan. Ketika kita memberi sesuatu kepada fakir miskin, penilaian orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama itu pasti satu, yaitu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang terpuji. Makanya kalau kita mengkaji sejarah, tidak ada satu manusia pun yang dia menilai bahwa ketika orang memberikan bantuan kepada fakir miskin, ketika orang peduli dengan kondisi orang lain, perbuatan ini adalah perbuatan jelek. Tidak ada dalam sejarah. Tapi sebaliknya, perbuatan ini adalah perbuatan yang terpuji. Baiklah pemirsa, marilah kita membahas tentang satu pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan, di mana pembahasan ini adalah satu pembahasan yang memiliki nilai yang sangat luar biasa. Pembahasan ini akan bisa mewujudkan kehidupan yang bernilai, kehidupan yang bahagia, dan bisa mewujudkan sosial yang baik. Pembahasan tersebut adalah pembahasan berkaitan dengan sifat kikir. Yang namanya sosial yang bagus, yang namanya kehidupan yang bahagia, itu tidak akan bisa terwujud tanpa kita mengetahui sisi positif dan sisi negatif. Artinya kita harus mengetahui apa saja yang bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia, sosial yang baik, dan apa saja yang bisa membahayakan atau menghancurkan kehidupan manusia, menghancurkan hubungan sosial. Dan pada kali ini kita insya Allah akan membahas tentang sesuatu yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan yang bahagia, sesuatu yang akan menghalangi manusia untuk menggapai kebahagiaan yang diidam-idamkan. Kikir merupakan satu sifat yang tidak jarang ada pada diri manusia. Kikir merupakan suatu sifat yang seringkali kita dapatkan dalam individu manusia. Dan kalau seandainya sifat ini tidak diobati, maka individu tersebut akan hancur dari sisi individual dan hancur dari sisi sosial. Untuk bisa memahami tentang sifat kikir, marilah kita membaca penjelasan Al-Quran terkait dengan bagaimana buruknya sifat kikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan satu praktek yang sangat terpuji, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kalian itu diseru oleh Allah untuk menginfakkan harta kalian, menginfakkan apa yang kalian miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kalian yang kikir dan tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsih, maka ketahuilah orang yang kikir itu dia sebenarnya sedang merusak dirinya. Sifat kikir yang dia miliki imbasnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Imbasnya tidak mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imbasnya akan mengarah kepada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, sedangkan kalian itu adalah zat-zat yang fakir, zat-zat yang membutuhkan. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menginfakkan harta kita, menginfakkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita sedang mewujudkan kebahagiaan kita. Kita sedang menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, artinya kita sedang membangun surga. Kita sedang mewujudkan satu kehidupan yang bernilai. Hal ini berarti bahwa kita sedang melakukan proses mewujudkan satu kehidupan yang ideal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang kikir, maka sebenarnya dia sedang menghancurkan dirinya. Yabkhal an nafsih. Sebenarnya dia sedang kikir dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang berinfak, artinya dia itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang kikir, maka sebenarnya dia sedang mencegah datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan hal ini bukan positif baginya, tapi justru akan membahayakan dirinya, menghancurkan kehidupannya. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun ma atahumullah min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu teguran kepada orang-orang yang kikir. Alladzina yabkhalun, mereka yang kikir, yang tidak mau membantu orang lain. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, bukan hanya itu, mereka sudah kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir. Wa yaktumun ma atahumullah, dan mereka menyimpan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa a'dadna lil kafirin 'adzaban muhina. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan azab bagi siapapun yang telah melanggar aturannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan satu kehidupan yang bernilai dalam diri manusia,
dia telah mempersiapkan berbagai teori, berbagai metode supaya kehidupan ini benar-benar terwujud. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan supaya manusia itu mendapatkan kehidupan yang tidak bernilai. Kehidupan yang sama sekali di dalamnya tidak terdapat kebahagiaan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia supaya dirinya itu mendapatkan kehidupan yang bernilai dan bisa sampai kepada kemuliaan, bisa sampai kepada kesempurnaan. Dan salah satu metode yang Allah miliki adalah dengan menjelaskan penyakit-penyakit jiwa yang akan merusak kehidupan manusia. Dan salah satunya adalah penyakit kikir. Kikir itu akan merusak kehidupan dan akan merusak jiwa seseorang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhulun bima atahumullah min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarran lahum sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Janganlah mengira orang-orang yang kikir, yang tidak mau memberikan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, maka harta yang mereka miliki adalah sesuatu yang baik bagi diri mereka. Bal huwa syarrun lahum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa harta yang dimiliki oleh mereka akan membuahkan dampak yang negatif untuk kehidupan mereka. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan harta-harta ini kelak akan dikalungkan ke leher mereka di hari kiamat. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas sifat kikir di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah وكرمنا بالتقوى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.